Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini marilah kita melanjutkan kembali pembahasan atau kajian kita dalam tafsir atau mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada pembukaan Quran surah Al-Ikhlas bagian yang kedua. Kemarin ya, pada pembahasan yang lalu bagian pertama telah kita ketahui bahwa setiap yang dilahirkan itu pasti akan mengalami kematian, dan setiap yang mati akan mewarisi. Maka itu sifat sedemikian tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah qul huwallahu ahad. Allah itu adalah Dia Allah yang Maha Esa. Kemudian kita lanjutkan. Qala Tabrani rawahu Al-Faryabi, telah berkata Tabrani telah menceritakan dari Al-Faryabi wa khairuhu, dan selainnya, an Qais an Abi Asib, dari Qais dari Abi Asib, an Abi Wa'il dari Abi Wa'il, mursalan, hadisnya mursal. Summa riwayat Tabrani, kemudian rawat Tabrani, kemudian meriwayatkan Imam Tabrani min hadisi Abdurrahman, dari hadis Abdurrahman bin Utsman, dari hadis Abdurrahman bin Utsman at-Ta'afi an Wajib, dari Wajib bin Nafi, dari Wajib bin Nafi an Abi Salamah, dari Abi Salamah an Abi Salamah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli shay'in nisbatun, likulli shay'in nisbatun wa nisbatullahi, dan nisbah Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad. Setiap segala sesuatu itu ada nisbah. Nisbah itu predikat. Wa nisbatullah, predikat Allah, predikat julukan, ya, itu sama. Qul huwallahu ahad, dia katakanlah Allah itu Maha Esa. As-Samad, dan tempat bergantung. Was-Samad laysa bi aswaf, dan Samad itu tidaklah berongga. Aswaf. Hadis ahor fi fadliha, hadis yang lain tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Qala Bukhari, berkata Imam Bukhari, hadasan Muhammad bin Dahali, telah berkata Muhammad yaitu Ad-Dahali, hadasana Ahmad bin Saleh, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Saleh, hadasana Ibnu Wahab, telah bercerita hadasana Ibnu Wahab, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab, akhbarana Umar, telah bercerita kepada kami Amr an ibni Amr an Abi an ibni Abi, dari Ibnu Abi, an ibni Abi, ya, yaitu dengan ibni Abi Halalan, dari ibni Abi Halalan, anna Abu Rijal, sesungguhnya Abarijalan Muhammad bin Abdurrahman hadasahu, telah bercerita kepadanya an ummihi Amrah binti Abdurrahman, yaitu Amrah binti Abdurrahman, wa kanat fi hajarati Aisyah, pada pernah diasuh oleh Aisyah, yaitu jauh di Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan, telah mengutus seorang laki-laki ala riyatin, yaitu atas riyah satu utusan ya, atau delegasi. Wa kana yaqra'u li ashabihi, dan ia membaca li ashabihi pada sahabatnya fi salatihim, pada salatnya. Jadi dia mengutus Rasulullah ini mengutus satu seseorang, dia sebagai pasukan khusus ya, dan dia mengimami salat. Fa yahtama bikul Allah, maka ia mengakhirkan bacaan pada salatnya, yaitu ketika pada rakaat salat, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang maha satu. Falamma raja'u dzukiru dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala telah kembali bersama pasukannya ya, rijal tadi, seorang komando pada kesatuan khusus tadi, setelah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pasukannya, kemudian dzakaru dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka mereka berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala salluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, atau salluhu ini bertanya kepadanya, la ayyi shay'in, karena apa, yasna'u dzalika, kamu berbuat sedemikian. Faqala li'annaha, maka komando tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu komando yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena qul huwallahu ahad sampai akhir ayat mungkin. Nah, ini li'anha sifatur rahman, adalah sifat ar-rahman, sifat Allah yang ar-rahman. Wa anna uhibu an aqra'a biha, dan aku mencintai apabila membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu wa hakada rawahu fi kitabut tauhid. Maka kabarkanlah kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Wa hakada, dan sebagian itu rawahu fi kitabut tauhid, demikian itu diriwayatkan dalam kitab tauhid oleh Imam Bukhari. Wa minhum man yaskutu dzakaruh, dan dari sebagian ada yang memotong dzakaruh penyebutannya, yaitu Muhammad Ad-Dahali, yaj'aluhu, menjadikannya, min riwayatihi, dari riwayatnya, an Ahmad bin Saleh, dari Ahmad bin Saleh, waqad rawahul Muslim, dan telah diriwayatkan oleh Muslim. Wa Nasa'i, dan oleh Nasa'i aidan, oleh Nasa'i, Imam An-Nasa'i, dan min hadis Abdullah, dari hadis Abdullah bin Wahab, dari hadis Abdullah bin Wahab an Amr bin Haris, dari Amr bin Haris an Sa'id bin Abi Halal, dari Sa'id bin Abi Halal dengannya. Kemudian hadisul ukhar, hadis yang lain. Qala al-Bukhari telah berkata Imam Bukhari fi kitabis salat, dan dalam kitab salat. Faqala Ubaidillahi an Tabit, dari Ubaidillah, dari Tabit, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, semoga Allah beridhoi kepadanya, berkata, karena rijalan, adalah seorang laki-laki, min ansari, dari suku Ansar atau dari kaum Ansar, yu'ammihim, mengimami mereka, mengimami satu
atau kaum ya, mengimami jamaah fi masjid, pada jamaah masjid ya, fi jamaatil masjid Qubai, pada masjid Quba, pada masjid Qubai, fakana, dan adalah ia, kullama iftataha suratan yaqra'u biha, tatkala ia memulai pada rakaat ya, pada rakaat ia membaca biha lahum fi salati, membaca pada salatnya, mimma yaqra'uha bihi, dari apa yang ia baca padanya, iftatahu bi qul huwallahu ahad, yaitu membukanya dengan qul huwallahu ahad, hatta yafrahu minha, sehingga yafrahu minha, summa kana yaqra'u suratul ukhra, kemudian ia membaca surah yang lain, ma'aha, membaca surah yang lain bersamanya, wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin, dan ia membacanya pada setiap rakaat. Artinya begini, jadi seorang dijadikan imam pada Masjid Quba pada ketika itu, kemudian ia mengimami sholat, pada setiap sholat ia membaca suratan, dan setiap suratan yang ia baca kemudian ditambah lagi dengan surah Al-Ikhlas, ini pada setiap rakaat. Fakulluhu kalamahu ashabihi faqalu, maka fakallamahu, maka berbicara kepadanya ashabihi, sahabat-sahabatnya ya, faqalu, maka mereka sahabat-sahabatnya itu berkata, inna kataftahu bihadhihi surah, kamu telah membaca atau membuka dengan surah ini, summa la taro annaha tazzauka, kemudian kamu tidak meninggalkan surah itu, hatta taqra'u bil ukhra, sehingga kamu membaca yang lainnya. Fa imma, maka jika ayaqra'u biha, maka imma itu kadangkala ya, fa imma ayaqra'u biha, kadangkala kamu membaca qul huwallahu ahad Allahu samad sampai akhir ayat, wa imma tad'aha, terkadang kamu meninggalkannya, wa taqra'a bi ukhra, dan kamu membaca pada yang lainnya. Faqala ma'ana bi tarakuha, maka ia mengatakan ma'ana bi tarakiha, kami tidak bisa meninggalkannya. In uhibtum, jika kamu suka, an ummakum, agar aku mengimami kalian, bidalika, ummakum bidalik, yang sedemikian itu ya, mengimami bidalika, kemudian fa'altu, maka aku akan berbuat sedemikian. Artinya aku tetap akan mengimami jika kamu memang mau. Kalau kamu tidak mau ya saya mundur, tidak menjadi imam. Kalau kamu tetap mau berada di belakangku untuk sholat ya silakan, karena saya senantiasa memakai suratan pada surah lain ya, kemudian saya tambahi dengan bacaan qul huwallahu ahad Allahu samad. Kalau kamu mau di belakangku menjadi makmum silakan, kalau nggak mau ya saya mundur aja, kan begitu, tidak menjadi imam. Wa in karahtum taraktukum tarakatskum, maka apabila kamu membenci ya, tidak suka, maka kamu bisa meninggalkan. Wa kanu yarau anahu, dan mereka melihat, anahu sesungguhnya dia, man min afdaluhum, dari orang yang dimuliakan, afdaluhum, wa karahu an yu'ammihim ayyu'ammahum, dan mereka tidak suka jika diimami khairuhu, oleh yang lainnya. Falamma atahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah tatkala sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma atahum, tatkala mendatangi mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahbaruhu, mereka sahabat-sahabat tadi ya yang beriman atau diimami olehnya mengkabarkan hal ini kepada Rasulullah SAW khabaran, sebagai satu kabar. Faqala ya fulan, maka Nabi SAW berkata kepada yang mengimami tadi, ya fulan, hai fulan, ma yamna'uka an taf'ala, apa yang melarangmu, an taf'ala, jika kamu berbuat, ma ya'muruka, apa yang ya'muruka, yang memerintahkan kamu bihi, dengannya, ashabika, sahabat-sahabatmu, wa ma hamalaka ala lujumi hadis surah, dan apa yang hamlaka, wama, dan apa-apa yang hamlaka ala lujumi hadis surah fi kulli rakaatanin, kamu memasukkan surat ini, maksudnya surah Al-Ikhlas, pada setiap rakaat. Qala ini uhibbuha, sesungguhnya, maka dia berkata, sesungguhnya aku mencintainya. Wa qala habbaka iyahu udkhulukal jannah, maka adkhulukal jannah, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, hubbuka, habbuka atau hubbuka ya, iyaha, kamu cinta kepadanya itu, adkhulukal jannah, memasukkanmu ke dalam surga. Hakadha rawahul Bukhari, demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari ta'liqan, ta'liq al majjuman bihi, waqad rawahu Abu Isa at-Tirmidzi fi jama'ahum. Anan Bukhari, kemudian an Ismail ibni Abi Aus, an Abdul Aziz ibni Muhammad ad-Darwadi, ya, ad-Darwadi ini, ad-Darwadi, yakni Ubaidillah ibni Amr ibnu Umar, fadzakara bi isnadihi, maka dia menyebutkan dengan sanadnya, mislahu, dengan sanadnya, yaitu yang semulasannya sawaun, yang sama. Summa qala Tirmidzi, kemudian berkata Imam At-Tirmidzi, khariban, hadis ini kharib, min hadisi Abdullah, dari hadis Abdullah, an Sabit, dari Sabit, qala wa ruwiyah, dan meriwayatkan Mubarak ibni Fadalah, an Anas, dari Anas, an rajulan, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini uhibbu hadis surah, kami senang dengan surah ini, qul huwallahu ahad, qala, atau qul huwallahu ahad ini Quran surah Al-Ikhlas maksudnya. Qala in habbuka, in hubika, jika kamu mencintai iyaha, kepadanya, adkhulakal jannah, maka ia akan memasukkanmu ke dalam jannah. Maksudnya dengan membaca Quran surah Al-Fatiha tadi, memasukkan dia ke dalam surga. Wa hadza alladzi allaqahu, demikian itu yang mengikutinya At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, qad rawahul Imam Ahmad, telah meriwayatkan, yaitu Imam Ahmad, fi musnadihi, muttasilan, secara bersambung. Faqala hadatsana Abu Nasr, telah berkata Abu Nasr, hadatsana Mubarak ibnu Fadalah,
Fadalah telah Ibnu Mubarak Ibnu Fadalah an Syabit dari Syabit an Anasi radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu qala ja'a rajulan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala inni uhibbu hadhihi surah, aku senang kepada surah ini, qul huwallahu ahad, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubuka iyaha udkhulukal jannah, kamu mencintainya akan memasukkan ke dalam surga. Maka dari pembelajaran yang telah kita baca, bahwa keutamaan fadilah daripada surah Al-Fatihah apabila senantiasa kita baca, yang terpenting adalah akan menuntun kita orang-orang muslim untuk masuk ke dalam jannah, yaitu ke dalam surga, yaitu surga yang tentunya dalam surga itu mendapatkan naungan dan pertolongan Allah sebagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Demikian tadabbur atau kajian kita tentang tafsir Ibnu Katsir pembukaan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas maksudnya, pada bagian yang kedua, dan di lain dan nanti ya pada lain kesempatan kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.